Halo teman-teman, welcome back to 1915 Architect Voice. Salam horus. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang sculpture. So architects nggak semuanya cuma buat bangunan, buat taman, tapi ada juga yang membuat sculpture, patung. Kadang ada yang abstrak, ada yang punya bentukan ya. Ada yang nggak punya bentukan sama sekali. Ada yang ya bentuknya sangat sederhana, tapi itu yang dinamakan sculpture. Terus sebenarnya definisi sculpture itu apa sih? Nah ya, definisi sculpture apa? Asik. Sculpture is a branch from visual art that operates the three dimensions. Dia bisa berbentuk tanah, bisa berupa tembaga, dia bisa berupa semen, tapi dia harus berupa barang yang 3 dimensi. Jadi sculpture itu harus 3 dimensi ya? Kalau 2 dimensi gambar dong. Iya, harus 3 dimensi, ada kedalamannya, dan kebanyakan mempunyai arti secara seni, biasanya kayak gitu. Sculpture itu biasanya ditaruh di mana? Pertanyaannya gitu. Ya. Sculpture di samping menggambarkan bisa berupa hal-hal yang bersifat abstrak, itu juga bisa berupa figur sebenarnya. Figur. Nah, Misal gimana? pada suatu saat saya pernah berjalan, kalau nggak salah di Prancis mau ke Louvre. Itu ada satu sculpture yang berada di perempatan jalan ke arah Louvre itu. Ada sculpture Napoleon Bonaparte. Itu kan figur. Dia bukan figur orang gitu. Figur orang. Terus waktu di Rotterdam kalau nggak salah, itu ada juga sculpture-nya Anna Klein yang menyelamatkan orang-orang Yahudi. Bentuknya kecil, tapi karena ditempatkan di satu posisi lalu lintas orang. Jadi tingginya seorang kayak gitu, bukan yang gede menjulang tinggi, seolah-olah tuh dia sedang berjalan kayak gitu. Walaupun banyak dipasangin bunga sama orang-orang yang lewat kayak gitu-gitu. Ya. Sculpture salah satu fungsinya itu untuk membuat orang berhenti memperhatikan sesuatu ketika dia berjalan. Jadi memang semacam street art buat orang nggak bosan berjalan. Penting untuk diaplikasikan di proyek apa yang Walkable City ini kan ya, salah satunya itu. Terus bagaimana dengan bangunan, sculpturing building? Nanti juga Sculpturing building. Jadi bangunan tapi monumental, itu kan sculpturing ya. Iya, jadi sculpturing. Bangunan dan monumental gitu. Dia harus art, dia harus bercirikan sesuatu pada satu kawasan. Itu sebenarnya sculpturing. Membuat patung, membuat bentukan 3 dimensi, tapi sebenarnya itu fungsional sebagai bangunan. Kalau di mana? Kalau ditilik dari sejarahnya dulu sih, banyak sih sculpture yang kayak gitu, yang sebenarnya difungsikan untuk sesuatu, bukan hanya untuk visual aja. Nah. Misalnya apa? Kayak kan building yang monumental gitu kan, unik gitu loh. Ya kalau harus dicari filosofinya dulu sih sebenarnya. Kayak Stonehenge di UK ya. UK ya. Stonehenge di UK. Terus kayak patung-patung yang di
patung-patung yang di New Zealand, gede-gede banget, yang mega patung-patung. Patung-patung muka itu Nah, itu di New Zealand. New Zealand Pak. Nah, New Zealand. Itu patung-patung itu kan sebenarnya kalau dicari filosofinya, terus dibuat suatu bentukan building memakai patternnya dia, kan cantik sih. Bisa aja seperti itu, bisa aja seperti itu. Saya punya contoh, nanti bisa dimasukin ke YouTube tentang Project Papa yang sebenarnya itu juga sculpture. Ada satu kawasan di mana dibikin building atau bangunan, tapi bangunan itu bukan bangunan yang hanya bentuknya flat atau bentuknya kontemporer, bukan hanya itu aja. Jadi ada bentukan artistik yang membuat bangunan itu memang ya jadinya jadi semacam monumen hidup. Itu apa yang dikerjain? Sedang dikerjakan. Lokasinya di NTT, wow, di Kupang. Nanti kita lihat. Nanti boleh Sedikit dilihat. ini ya, sedikit teaser. Boleh. Nggak boleh ditampilkan secara gamblang. Enak gitu. Iya. Teaser. Terus kamu punya pertanyaan apa tentang sculpture? Apa ya? Sculpture itu mana sih? Apa ya? Misal di Stonehenge, itu kan dulu filosofinya tuh tentang apa ya? Itu kan buat menunjukkan waktu apa luar angkasa gitu, bukan sih kalau nggak salah? ada macam-macam versi yang di Stonehenge. Dulu agama hampir semua agama di dunia itu sebelum adanya agama-agama yang samawi, itu mereka kan pagan, orang-orang pagan di sini. Aztec, bangunan-bangunan di Aztec itu rata-rata untuk penyembahan kepada Tuhannya orang-orang Aztec. Semacam itu. Jadi bentuknya memang sengaja dibikin megah, monumental kayak gitu. Sebenarnya fungsinya untuk apa? Menyembah atau untuk mengorbankan sesuatu. Oh, Stonehenge. Salah satunya mungkin Stonehenge. Saya nggak ngerti filosofinya Stonehenge dibikin itu seperti apa. Tapi kalau dilihat dari umurnya, itu mungkin ya, koreksi saya kalau salah. Mungkin memang itu adalah dibikin pada zaman-zaman agama-agama pagan. Jadi, Iya, bisa jadi. Bahkan orang-orang yang berpaham pagan pernah lihat film Agora yang sampai menemukan lintasan matahari dan bumi berbentuk elips. Itu orang-orang pagan. orang-orang pagan juga. Sebelum agama-agama yang lain muncul. Ya begitulah manusia berpikir, manusia berbudaya. Biasanya ketika menemukan sesuatu yang klik, maka dia membuat sesuatu. Mereka membuat Stonehenge, mereka membuat patung-patung yang besar, mereka membuat Prambanan ketika klik dengan sesuatu. Oh, kayak Candi Bentar juga gitu ya. Candi Bentar Filosofinya bentuk yang berbeda lagi. Kalau itu kan di Bali tuh. iya, Bali sih. Candi Bentar itu semacam main gate pada satu kampung atau satu candi atau satu pura biasanya kayak gitu. Itu ada filosofinya juga nggak? Oh iya. Perasaan ada ya. Iya, ada. Lihatnya aja kayak rasanya mistis banget gitu. Ada dua bentukan besar kanan kiri, terus tengahnya dipakai ya bang, semacam jalan pembuka menuju sesuatu gitu. Saya membuka sesuatu. Itu kan dimaknai sebagai secara filosofis ya, dimaknai sebagai pergantian antara kamu yang hidup di dunia ini dan alam-alam yang spiritual. Begitu juga dengan sculpture monumental yang sifatnya dipakai buat ritual juga begitu. Terus hubungannya sama arsitektur apa dong?
kenapa sih kita nggak mencoba untuk menggali potensi-potensi kayak gitu. Banyak di daerah-daerah yang kaya budaya, justru unsur-unsur kayak gitu nggak digali, hanya dilihat dari bangunannya saja, tapi nggak dilihat dari filosofinya. Menarik kalau semua melihat itu secara makro, maka itu di research, diselamin lagi sampai kepada bentukan-bentukan yang sifatnya bisa dieksplor menjadi bentukan-bentukan arsitektur. Arsitektur buat saya itu sesuatu yang bisa dikembangkan, bisa diriset bahkan dari pada bentuk yang baru sekalipun. Itu hanya kreativitas manusia untuk yaitu membuat bangunan yang mempunyai cita rasa seni. Nah, gitu. Dengan passionnya Papa di akhirnya, saya yakin Papa bisa kok membuat sesuatu yang besar. Ya itu juga tergantung bagaimana semesta mendukung Papa. Betul. Kalau memang harus bisa ya bisa. Harus bisa lah. Bukan hanya building, bukan hanya bangunan-bangunan yang kecil, tapi kawasan itu bisa menjadi seperti itu. Ya, tergantung bagaimana semesta memberikan dukungan ke ide-ide arsitektural. Papa keren tuh. Oh bisa, apa? Nanti aku kasih contoh sedikit tentang sculpturing. Teasernya Papa yang itu. Jadi bisa di post juga kan di YouTube. Boleh. Biar teman-teman bisa lihat juga kerjaannya Bapak gimana. Mbah. Kira-kira gitu. Ini hanya sekedar podcast kecil hari ini. Podcast kecil saja hari ini. Ini hanya letupan ide. Bagaimana sih kalau misalkan bangunan itu dibikin seperti sculpture. Pernah di suatu saat ada bangunan yang dibikin, perencanaan bangunan yang dibikin oleh J. Subiakto. Siapa itu? Salah satu arsitek juga. Dia kalau nggak salah MAI. AMI. Jadi dia membuat semacam candi, tapi itu fungsional di dalamnya buat rumah. Jadi bentukannya kayak candi. Itu menarik, saya baca di bukunya apa, udah lama banget, udah 20 tahun yang lalu buku itu. Candi dengan berbentuk rumah, unik banget ya. Candi, tapi fungsinya sebagai rumah. Di dalamnya ya unik banget. Ya arsitektur harusnya begitu, dia harus bebas. Dia hanya berkarya atas satu filosofi yang dikembangkan, suatu bentukan seni yang dikembangkan. Harusnya begitu, nggak cuma sebatas kotak, bulat, jadi rumah. Bukan seperti itu. Kayak gitu. Tapi juga nggak ada salahnya bikin begitu juga. Nggak ada salah. Itu juga ada filosofinya, ada maksud dan tujuannya. Betul. Iya, memang. Ya. Semua arsitek ya punya tujuan ketika membuat sesuatu. Dan pasti sudah dikaji dengan sangat dalam. Walaupun hanya kotak. Ya karena Papa juga seniman kan hal yang berbeda. Betul. Gitu. Aku punya jiwa seniman, Papa juga itu yang berbeda di situ. Pasti bakal kena gitu seninya di kerjaan Papa juga kan. Ya pembedanya di situ bahwa saya penyuka kria, saya pelukis gitu. Itu hal yang berbeda. Bukan membuat satu building. Hobinya mahal. Makanya kemarin tuh sempat pikir bagaimana tentang sculpturing building. Keren banget. Tapi jadi juga, tadi konsep itu jadi. Akan saya kasih lihat besok ya. Pantau terus di YouTube 1915 Architect Boys. Ya. Ya. Salam horus.